Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Selamat pagi Bu Salsa. Pagi. Jadi bersama saya Azara Syafitri dari kelas 11 PP2. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bu Salsabila mengenai perbuatan bullying. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa dampak perbuatan dari bullying? Ya, dampak dari kasus bullying yang mungkin teman-teman sudah ketahui itu ada banyak ya faktornya, dan diantaranya itu yang pertama dari faktor untuk psikis dari korbannya. Nah, dari psikisnya sendiri bagi korban bullying ini bisa merasa merasa cemas, bahwasanya kan sudah merasa jadi korban, dan itu bisa juga terpengaruh dengan rasa ketakutan untuk berangkat sekolah atau bisa bertemu dengan orang lain. Jadi masalah tentang hubungan dengan orang lain ataupun misalnya dengan tentang sosialnya itu ada rasa trust issue atau rasa kurang percaya diri gitu, karena dia ada kasus ada pernah menjadi korban bully, entah dari kasus dari bully yang verbal maupun non verbal ya. Di sini saya jelaskan sedikit dulu. Kalau yang bully verbal itu menggunakan dengan tidak dengan kayak fisik ya, misalnya memukul atau mencubit dan lain sebagainya. Sedangkan kalau non verbal itu bully itu menggunakan kayak kata-kataan atau cuma hanya ledekan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi setelah dari kasus bully ini, selain dari kasus psikisnya sendiri, bisa juga terpengaruh dengan prestasi dari korban tersebut. Misalnya yang awalnya dia pinter, rajin masuk sekolah, karena dia ada merasa pernah jadi korban bully. Nah, di situ korban tersebut atau yang pernah jadi korban bully tersebut itu pernah merasa bahwasanya tertekan dalam diri korban tersebut atau diri dia sendiri gitu ya. Jadi di situ karena prestasinya itu jadi kayak makin lama makin menurun gitu, karena kepikiran setiap hari, aduh gue kok di sekolah kalau ketemu dia nanti takut atau merasa bahwasanya aduh nanti gue dibully lagi nggak ya sama orang tersebut atau sama yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi makanya di situ adanya penurunan prestasi gitu yang dimiliki oleh korban atau orang tersebut kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Menurut Ibu bagaimana cara menangani kasus tentang bullying ini? Ya, cara menangani kasus bully ini berbagai macam atau beraneka ragam ya semuanya. Ya, kalau di sini itu kita mungkin orang lain beranggapan bahwasanya korban bully adalah korban, sedangkan pelaku bully adalah pelaku. Tetapi di sini kita harus mencari tahu dari kedua belah pihak ya. Dan di sini kita harus harus berdiskusi dari kedua belah pihak antara korban dan juga pelaku untuk mencari tahu nih apa penyebabnya dari permasalahan itu, apa juga permasalahannya. Nah, setelah kita sudah mencari tahu dari kedua belah pihak, jadi kita bisa menyimpulkan jadi mana yang salah, apa juga penyebab dari permasalahan itu. Jadi baru kita bisa menangani mana nih yang salah dan juga mana yang benar jadi korbannya. Lalu setelah sudah mencari tahu atau sudah berdiskusi atau sudah observasi lah istilahnya tentang penanganan bully ini, baru nanti setelah misalnya korban tersebut ada dampaknya tadi ya, dari dampak psikisnya mungkin kalau si korban ini mengalami dampak dari psikisnya, mungkin dari perlu penanganannya juga bisa dilihat apakah psikisnya ini benar-benar sudah ke arah yang serius atau masih bisa ditangani oleh guru BK ataupun guru-guru sekolah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa ditangani oleh guru BK ataupun guru di sekolah, korban ini paling kita bisa rujuk ke dokter kejiwaan atau psikiater kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir Bu, mengapa Ibu mengambil tindakan tersebut? Ya, kenapa saya mengambil tindakan tersebut? Karena itu tindakan yang masih umum atau yang benar-benar harus dilakukan untuk dalam kasus bully ini. Dalam kasus bully ini itu benar-benar kasus yang bukan istilahnya itu bukan hal yang wajar lagi. Karena kan di sini banyak banget dampaknya, apalagi kalau misalnya dampak ke arah ke psikis itu sangat berbahaya, apalagi juga bisa berpengaruh dengan prestasi dari si korban ini gitu. Dan juga si pelaku ini juga nggak mesti harus bahwasanya pelaku ini adalah
orang yang berbuat jahat, kita juga harus bisa menangani bahwasanya kenapa nih pelaku bisa berbuat bully seperti itu, atau mungkin juga ada masalah kejadian masa lalunya, mungkin dia pernah jadi korban bully juga sebelumnya, atau mungkin pada saat masa lalunya juga dia pernah melihat orang dewasa melakukan hal tindakan tersebut, dan di situ pun para remaja sekarang itu masih istilah tuh untuk melakukan tindakan itu tuh masih belum bisa dipikir dua kali. Jadi apa yang dia perbuat itu masih belum tahu tuh mana yang benar dan mana yang salah. Jadi butuh penanganan dari orang-orang yang benar-benar ahli dalam kasus ini, kayak gitu. Oke Bu, terima kasih atas waktunya karena sudah menjawab wawancara saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.